Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Dalam Cawan Lebur Bersama Kristus. Pelajaran kedua, Cawan Lebur yang Datang. Senin 4 Juli, Cawan Lebur Setan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8. Bacalah ayat di atas. Apakah pesan di sana untuk kita? Tanyakan pada diri sendiri, seberapa serius saya menanggapi kata-kata ini? Hal-hal apakah yang Anda lakukan dalam hidup Anda yang menunjukkan apakah Anda menganggapnya serius? Pernahkah Anda melihat singa lapar? Ini luar biasa karena Anda tahu ia dapat menangkap dan memakan apa saja yang diinginkannya. Petrus mengatakan bahwa iblis berkeliaran dengan cara yang sama. Ketika kita melihat sekeliling, kita dapat melihat konsekuensi dari keinginannya untuk membunuh. Kematian, penderitaan, dan pelintiran serta penyimpangan moral dan nilai-nilai ada di mana-mana. Kita tidak bisa lepas dari melihat pekerjaan iblis. Bacalah 1 Petrus 5 ayat 8-11. Bagaimanakah seharusnya orang-orang Kristen bereaksi terhadap iblis yang sedang berkeliling? Apakah yang Allah janjikan untuk lakukan bagi mereka yang menderita? Petrus menulis kata-kata ini dalam konteks menanggapi serangan iblis terhadap iman Kristen. Tetapi seperti yang telah disebutkan, iblis bekerja dengan berbagai cara. Dan meskipun kita harus menyadari kenyataan dan kekuatan musuh kita tidak boleh putus asa, karena kita harus selalu ingat bahwa Yesus telah mengalahkan iblis, bahwa iblis adalah musuh yang dikalahkan, dan bahwa selama kita tetap terhubung dengan Yesus, selama kita berpegang teguh padanya dalam iman, kita juga tidak akan pernah bisa dikalahkan. Karena salib, kemenangan Kristus adalah kemenangan kita. Pikirkan tentang cara lain iblis untuk menyebabkan rasa sakit. Bagaimanakah membaca 1 Petrus 5 ayat 8-11 dapat membantu kita mengatasi penderitaan yang kita alami karena nasib kita yang hidup dalam dunia yang penuh dosa, di mana iblis mendatangkan malapetaka? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, hari ini, fokus firman Tuhan kita terdapat di dalam 1 Petrus 5 ayat 8-11. Bagaimana pemahaman kita tentang iblis dihubungkan dengan penderitaan. Sosok setan itu nyata bagi orang Kristen sepanjang sejarah. Para reformator gereja Protestan memandang keberadaannya sebagai sesuatu yang nyata. Namun selama dan setelah abad pencerahan, para filsuf dan teolog membangun pandangan dunia yang menolak keberadaan oknum atau fenomena yang beroperasi di luar dunia yang dikenal. Hari ini, pandangan dunia ini mengkondisikan kekristenan liberal untuk menyangkal keberadaan setan sebagai pribadi yang nyata. Sebaliknya, kelompok ini menyatakan bahwa setan hanyalah representasi mitos dari prinsip kejahatan. Akibatnya, kejahatan sekarang dianggap sebagai hasil dari ketidaksadaran atau merupakan produk dari proses evolusi yang panjang dan kejam dari mana ras manusia muncul. Jadi, kejahatan adalah hasil dari material, genetik, dan determinisme sosial. Determinisme ini adalah bahwa manusia dan perilakunya ditentukan oleh alam. Bahkan jika beberapa orang Kristen akan mengakui keberadaan iblis, mereka akan merasa sulit untuk percaya bahwa dia memang jahat dan kuat seperti yang digambarkan dalam Alkitab. Namun, sebagai orang Kristen yang percaya akan firman Allah, kita menganggap keberadaan iblis itu nyata. Bagi Yesus, iblis adalah makhluk yang nyata, bukan simbol dari beberapa aspek gelap batin dari pikirannya. Paulus juga melihat orang Kristen terlibat dalam pertempuran yang dilancarkan, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dan di sini, dalam pelajaran kita ini, Petrus mengingatkan kita untuk waspada terhadap serangan setan. Namun meskipun dia nyata, orang Kristen tidak berfokus pada iblis. Ya, kita harus menyadari keberadaannya dan berhati-hati agar tidak tertipu oleh tipu dayanya. Tetapi pusat, esensi, dan sukacita hidup kita adalah Kristus dan keselamatannya. Itulah sebabnya apabila kita terus setia kepada Tuhan di tengah-tengah tantangan kehidupan yang kita alami setiap hari, kalaupun datang godaan-godaan yang ditawarkan oleh si jahat, apabila
kita ada di dalam Tuhan, maka dengan pertolongan Tuhan kita mampu untuk menolak setiap godaan, dan kita akan menjadi pemenang. Kita memiliki Allah yang sanggup untuk melindungi, sanggup untuk memberkati, dan bahkan sanggup memberikan jalan keluar di setiap tantangan kehidupan kita. Walaupun kuasa jahat itu ada di dunia ini, tetapi di dalam Tuhan kita akan memperoleh kemenangan dan ketenangan. Mari kita terus setia kepada Tuhan, dan Allah akan terus memberkati kita. Kita akan terus menjadi anak-anaknya, dan kita akan mampu melawan setiap penderitaan ataupun tantangan-tantangan yang datang di dalam kehidupan kita dengan pertolongan Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan, untuk kami dapat menolak setiap godaan-godaan yang ditawarkan iblis di dalam kehidupan kami, sehingga kami akan terus menjadi pemenang, bukan dengan usaha kami, tetapi oleh karena kasih karunia yang Allah berikan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.